Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat petani kopi seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Semoga amal ibadah kita, amal ibadah bulan puasa ini senantiasa diberi kelancaran oleh Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang tanpa terkecuali. Sahabat petani kopi seluruh Indonesia, perlu kita ketahui di bulan-bulan 4 ini kita itu harus jeli, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan di kebun kita masing-masing, sehingga bulan-bulan 4 ini begitu rawan kalau di kebun kita kisaran di bawah 1000 mdpl seperti ini. Tidak sama halnya dengan kita merawat kopi yang 1000 ke atas. Tidak usah 1000, nyampe 900 aja itu tidak sama perawatan kopi dengan di bawah 600, di kisaran 500, apalagi kurang dari itu. Punya saya ini 492 mdpl. Jadi untuk langkah-langkah yang seperti ini, mungkin ini bisa terjadi di kebun teman-teman masing-masing yang memiliki lahan yang di kisaran 500 atau di bawah itu. Perlukah kita melakukan penanaman naungan pada pohon kopi? Perlu sekali kalau bagi saya. Dan itu pun saya kira sama saja dengan teman-teman yang lain. Fungsi apakah dari naungan tersebut ketika ada di tanaman kopi kita? Fungsi naungan ini ketika kebun kita itu di bawah 900, apalagi di bawah 1000, apalagi di bawah 500 mdpl, fungsi naungan tersebut ketika musim kemarau tiba, naungan-naungan tersebut akan menaungi batang kopi yang ada di kebun kita. Satu. Yang kedua kalinya, naungan ini akan menjadi pelindung bagi tanaman kopi ketika memasuki musim kemarau tiba. Jadi kalau yang lahannya di atas 1000, apalagi 1200, 1100 yang tidak menggunakan naungan, itu wajar karena lahan itu sudah iklimnya sudah dingin. Jadi ketika kemarau panjang dia tidak khawatir. Kalau kayak di tempat kita, yang di bawah kisaran 1000, apalagi di bawah 500 seperti ini teman-teman. Di kebun kami kali ini tahun 2019 itu pernah kemarau panjang kisaran 7 bulan waktu itu. Jadi di kebun kami itu yang mati aja ini, belum yang stres, yang mati itu kisaran 300 pohon lebih. Saya lakukan melakukan penyulaman kembali, dan itu pun masih ada naungannya, masih terjadi seperti itu. Jadi fungsi naungan tersebut kita lakukan penanaman naungan ketika memasuki musim kemarau. Ini akan menaungi tanaman kopi. Satu. Yang kedua kalinya, naungan ini ketika memasuki musim penghujan tiba, kayak kemarinnya bulan 8 diumpamakan atau bulan 9 itu memasuki musim penghujan, kita lakukan pemangkasan seterusnya sehingga ini memasuki bulan 3 atau bulan 4 ini kita sudah berhentikan, kita jangan lakukan lagi pemangkasan naungan baik itu naungan lanturo ataupun yang lainnya. Seperti ini teman-teman, saya sudah memberhentikan pemangkasan naungan ini di bulan-bulan ini karena bulan ini akan memasuki musim kemarau tiba. Bisa kita bayangkan panasnya seperti apa kalau kita kalau di bulan-bulan ini sudah memasuki musim kemarau, baru di bulan 11 atau bulan 12 baru memasuki musim penghujan. Bisa kita bayangkan seperti apa.
kan seperti itu. Makanya di setiap kopi yang di bawah 500 ataupun 500 mdpl dilakukan penanaman naungan untuk tanaman kopi. Kalau yang sudah 1000 ke atas jangan lagi melakukan penanaman naungan. Kalau di bawah 500 ini teman-teman, tuh lahan saya tuh rapat bener naungannya. Memang saya sengaja dibuatkan rapat karena ini masih tanaman muda. Bisa kita kurangi naungan-naungan tersebut kalau kopi ini, batang kopi satu dengan yang lainnya ini sudah mulai menyatu, itu baru bisa kita lakukan pengurangan naungan. Ini teman-teman, ini buahnya untuk saat ini itu. Jadi fungsi dari naungan sekali lagi yaitu untuk menaungi tanaman kopi di tempat kita yang di bawah 500 ataupun 500 mdpl. Jadi janganlah kita mengikuti saran-saran teman-teman yang kebunnya itu di atas 900 ataupun di atas 1000 mdpl. Itu tidak sama ketika melakukan pengolahan kebun kita masing-masing. Kalau ini tidak dilakukan penanaman naungan, yang jelas setiap tahunnya kita akan melakukan penanaman kopi terus. Tidak akan mengalami yang namanya panen kopi. Melakukan penanaman terus. Ini baru saja saya lakukan pembersihan gulma seperti ini teman-teman. Ketika saya melakukan pembersihan gulma, ini dikoret seperti ini aja. Dikoret pakai manual saja. Ya kalau pakai mesin ya juga bisa. Kenapa saya tidak lakukan menggunakan mesin? Karena di tempat kami yaitu ini penuh dengan bebatuan teman-teman. Makanya saya tidak lakukan menggunakan mesin. Ini batu semua teman-teman. Ini batu-batu semua, tidak ada tanahnya ini. Makanya ini saya lakukan manual saja. Yang penting roboh seperti ini. Tidak saya lakukan penyemprotan. Hasilnya seperti ini. Ketika tidak pernah dilakukan penyemprotan pada tanah, akhirnya jadinya seperti ini. Yang ini bahan-bahannya sehat-sehat semua. Yang ini sama Allah lebih. Terus yang ini keriting teman-teman. Kalau sudah tanahnya sudah gersang seperti ini, pas dilakukan penyemprotan, alamat sudah tidak akan bertahan lama. Yang ini seperti ini cara pengolahan tanah di tempat kami hingga bahan-bahannya menjadi subur. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten tentang seputaran kopi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.